Assalamualaikum Ibu. Izin Waalaikumsalam Ibu Juli, ya. izin tutup kamera ya. Posisinya masih nggak sanggup lihat ini, cuma mendengar. Iya, Silakan Bu Juli. Oke, Silakan Bu Juli. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut Bu Rina. Oke, kita mulai aja Ibu. Baik, ini sudah ada 28 peserta semuanya. Baik, kita mulai saja mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 19:10. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu peserta webinar Komunitas Penggerak PPBI Folia Sumatera Selatan. Jadi kali ini pengurus PPBI Folia Sumsel ini untuk pertama kalinya mengadakan webinar yang berjudul Belajar Biologi Menyenangkan dengan Rumah Belajar dengan menghadirkan narasumber yang merupakan sahabat rumah belajar tahun 2022 lintas provinsi. Nah, jadi ini narasumbernya ada terdiri dari beberapa provinsi, ada 3. Nah, Google Meet ini kita mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan nanti selesainya kita mengikuti waktu saja ya Bapak Ibu. Nah, sebagai acara awal itu seperti biasa kita akan awali dengan pembukaan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu nanti yang kedua kita akan sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga ialah sambutan dari Ketua Umum PPBI Folia yang dalam hal ini langsung oleh Ibu Dr. Anda Persahini Sidik MSI, sekaligus beliau akan membuka acara. Lalu yang keempat, pemaparan materi oleh pengawas Dispendik Dawati MPD yang merupakan fasilitator atau sekaligus instruktur pendidikan guru penggerak. Untuk acara selanjutnya ini nanti akan ada penyampaian materi dari 3 orang narasumber yang merupakan sahabat rumah belajar, ya ini oleh Ibu Selviani, lalu nanti dilanjutkan dengan Ibu Syari Hasniati dan Ibu Nia Boris Martidiah.
Lalu acara selanjutnya ialah sesi tanya jawab dan terakhir penutup kita akan foto bersama. Kita langsung saja Bapak Ibu, kita buka acara ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua ialah kita akan mendengarkan secara bersama-sama lagu Indonesia Raya. Silakan Ibu Sari. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya. Kebenaran hari ini merupakan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ya Bapak Ibu, 28 Oktober 2022. Jadi semoga murid-murid kita nantinya itu bisa menjadi pemuda-pemudi bangsa yang bisa kita banggakan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum PPBI Surya, Ibu Dr. Anda Persaini Sidik, MSI. Sekaligus nanti Ibu kami minta untuk membuka webinar pada malam hari ini, Bu. Kepada Ibu Penny ya, silakan. Ini Bu Penny ya, Bu manggilnya. Iya, Bu Penny. Iya. Ya. Silakan Ibu. Iya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena ternyata saya tidak bisa on cam. Saya juga tidak menyadari ternyata saya tidak bisa on cam. Biasanya bisa kalau dimatikan dulu laptopnya, tapi nanti terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama di malam hari ini untuk mengadakan kegiatan webinar pada malam hari ini, dan sangat luar biasa semangatnya Bapak dan Ibu di malam hari masih menyempatkan diri untuk menambah keilmuannya. Saya sangat senang dan bahagia mendapat kabar ini, dan saya juga ikut berada di tengah-tengah. Ini kebanyakan ibu-ibu ya. Iya, sepertinya. Ibu, bapak guru jangan ada ya. Dan di tengah guru-guru biologi yang ada di Sumatera Selatan. Ini sangat luar biasa. Saya sendiri sekarang posisinya sedang di Jakarta karena kebetulan ada kegiatan, dan saya aslinya dari Tangerang Selatan ya. Nah, apakah saya bisa share screen? Bisa nggak ya saya share screen? Ya, nggak bisa juga. Oke. Iya, merekam deh.
Bisa, Bu? Belum. Nggak bisa ternyata. Saya nggak tahu ini kan share your screen, jadi nggak bisa. Saya nggak tahu ini karena tadi tidak mengecek. Tadi siang itu saya memang tidak megang laptop satu hari karena kebetulan ada kegiatan di sini dan saya harus kejar-kejaran gitu ya. Kebetulan saya juga sedang ada kegiatan di Jakarta. Baik Bapak dan Ibu, saya akan memberikan beberapa hal saja kepada Bapak dan Ibu. Sebenarnya saya ingin menampilkan screen kepada Bapak dan Ibu terkait dengan ada apa dengan pembelajaran abad 21. Karena di sini webinarnya sendiri sudah Izin Ibu sebentar, Ibu Hartiko, kenapa share screen Ibu? Oke. Ya. Silakan Bu, maaf Ya, nggak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu, saya sangat senang sekali karena memang biologi itu harus menyenangkan. Dan ini sesuai dengan tema pembelajaran abad 21, di mana ketika anak belajar, anak benar-benar bisa menikmati pembelajarannya, bukan satu hal yang mereka terpaksa gitu ya. Artinya bukan sesuatu yang kemudian anak ini menjadi nelongso, anak ini menjadi tidak merasa tertarik dengan pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Tapi buatlah sesuatu pembelajaran yang baik kepada mereka, ya, yang menyenangkan kepada mereka. Jadi ini yang harus kita benar-benar rancang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada berbagai banyak model pembelajaran yang sudah beredar dan sudah banyak tentunya Bapak dan Ibu tahu, mulai dari PBL, PJBL, Discovery Learning, dan sebagainya. Nah, tapi semua itu semuanya sama. Mereka akan mengalir pada satu pendekatan yang saat ini digunakan untuk kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, bahwa anak-anak ini kita harus mengajak mereka inquiry. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan satu temuan-temuan sendiri, bagaimana mereka bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya, bagaimana mereka bisa melihat sesuatu fenomena yang real ada di hadapan mereka, karena mata pelajaran biologi adalah mata pelajaran yang paling mudah mendekatkan kepada anak tentang apa yang terjadi dan sebagai adanya fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, adanya saling ketergantungan, pola-pola kehidupan, itu sangat erat kaitannya dengan pembelajaran. Anak senang ketika mereka belajar dan mencoba mandiri. Ini ada gambar-gambar yang ingin ditampilkan, tapi mohon maaf ya, ketika kita berikan suatu problematik, memang terjadi, kemudian kita simulasi, kemudian mereka mencoba, insya Allah mereka senang mencoba mandiri, ya. Tapi ketika kita melakukan sesuatu hal yang berbeda, misalnya ketika kita tawarkan kepada anak, kamu belajar dengan apa? Kita tanam tumbuh di mana? Pasti anak akan Maaf Ibu Penny, suaranya menghilang. Sepertinya terkendala sinyal Ibu. Sepertinya terkendala sinyal Ibu Penny. Iya, benar kayaknya sinyalnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, kita tunggu dulu. Iya, kita tunggu sebentar. Iya, Ibu Gita. Ada yang mau disampaikan Ibu Gita Anggraini ya?
raise hand soalnya. Ya, kita sambil menunggu Ibu Penny, di sini juga sudah hadir pembina dari komunitas kita PPBI Folia Sumatera Selatan, ada Bapak Kesumadini. Mungkin boleh Pak, sapa-sapa Pak, Bapak Ibu. Halo Pak Kesumadini, Pak Dini. Pak Dini, mana Pak Dininya tadi? Menghilang lagi. Boleh disapa-sapa nih kami. Ya, Waalaikumsalam. Mas kegiatan ini. Lagi ada. Ma, belum bisa, karena suaranya belum bisa. Lagi ada di mana itu Pak? Kenapa? Lagi ada di mana? Dari Bogor ini. Oh, lagi di Bogor. Kegiatan. Lagi di Bogor. Ya, Pak Dini ini ke pembina dari komunitas penggerak kita ya Bapak Ibu. Itu Silakan dilanjut dari di sini sinyalnya agak apa namanya mungkin agak kurang stabil ya. Siap, terima kasih. Selamat, semoga sukses ya. Terima kasih Pak. Ini juga ada Ibu Nia, Bu Nia Bonis atau Boris, Bu? Bonis ya? Bonis ya. Bonis, Ibu Bonis Martidaya. Ya. Jadi sahabat rumah belajar tahun 2022 Bu dari Bali ya. Ya. Kalau Ibu Sari ini sahabat rumah belajar tiap tahun ini Bu. Langganan. Tahun 2000 berapa Bu Sari? 2018 ya Bu? Iya dari 2018 dari awal. Itu Semangat ya Bu. udah tiap tahun kalau Bu Sari mah ikut semangat orangnya. Ketemu saya itu di 2000 berapa Bu? 2019 ya? 2019 ya. Ya, jadi perkenalan saya sama Bu Sari ini sama-sama Ya, sahabat rumah SRB belajar ya. tahun 2019 ya Bu, kita ketemu di situ ya. 2019. Lalu di tahun 2020 Ibu Sari ikut lagi, saya nggak ikut. 2021 Ya, saya ikut Ibu lagi, Sari tapi ikut nggak lagi, saya nggak ikut. 2021 nggak ikut karena sibuk di PP kemarin. Ya sekedar informasi ibu-ibu, bapak ibu, acara ini digagas dari atas niat dari Ibu Nia gitu ya. Ibu Nia mengajak kami untuk melakukan gimana kalau kita berkolaborasi lintas provinsi. Nah, jadi kami yang kebetulan sahabat rumah belajar ini mendapatkan mandat dari Pusdatin untuk melakukan berbagi praktik baik, Bapak Ibu. Jadi kebetulan SRB ini bukan cuma di Sumatera Selatan, tapi seluruh Indonesia dan seluruh provinsi di Indonesia. Nah, disinilah kami berkolaborasi lintas provinsi bersama Ibu Selviani dari Sumatera Barat, halo Bu Selviani, dan Ibu Nia dari Bali. Ya, benar. Dari Bali. Suara Jadi saya ya Bu. Jelas. Saya diserah soalnya. Mungkin sambil menunggu Ibu Penny, kita lanjut ke acara berikutnya nggak apa? Iya ya, kita Nah, masuk baru aja ya Bu. Boleh. Oke. Baik, kita masuk acara selanjutnya saja, pemaparan materi ini platform Merdeka Mengajar ya oleh pengawas Dispendik Provinsi Sumatera Barat, Ibu Misdawati MPD. Ibu Misdawati ini merupakan fasilitator ya Bu, instruktur pendidikan guru penggerak, instruktur pendidikan guru penggerak. Kepada Ibu Misdawati, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu Rinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam dan bahagia dari kami dari Sumatera Barat. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih saya sampaikan yang pertama kepada Ibu Rina Yulia Lestari yang moderator yang sudah beri waktu ke kami dalam kegiatan ini. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Ra Perhani Sidik MSI, Ketua Umum PPBI Folia. Yang kami hormati juga pembina komunitas PPBI Bapak Kesumadini ya yang sedang kegiatan di Bogor. Kemudian kami ucapkan sebelumnya selamat yang pertama kepada Ibu Selviani SPD, Guru Biologi SMA Negeri 1 Nasabaris, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bapak Ibu, Ibu Selviani ini adalah siswa saya, Bapak Ibu ya. Saya dulu guru di SMA 1 Nasabaris. Jadi ini adalah guru bio yang dulunya juga siswa pemenang Olimpiade Biologi. Jadi ini guru bangga karena bisa mensukseskan anaknya Ibu ya. Kita belum merasa sukses kalau anak-anak kita belum sukses. Selamat untuk Ibu Selviani, mudah-mudahan tahun 2022 ini menjadi duta rumah belajar. Amin. Yang kedua saya ucapkan selamat kepada Ibu Sari Hasmiati SPD, Guru SMA 1 Sungai Pirang, Sumatera Selatan, juga calon duta rumah belajar 2002 ya Bapak Ibu ya. Kemudian Ibu Nia Bonis dari Bali. Selamat untuk Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu cita-citakan tercapai, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya senang dengan webinar yang diadakan oleh PPBI dengan kerjasama dengan calon duta rumah belajar ini dengan tema ini belajar biologi menyenangkan. Relevan dengan tema ini Bapak Ibu, pemerintah kan sudah meluncing ya platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mempunyai praktek-praktek baik belajar mengajar biologi kah atau mapel lain bagi semua peserta yang ada dari seluruh penjuru, ada baiknya kita memanfaatkan platform Merdeka Mengajar yang sudah di-launching oleh Kemdikbud ini. Untuk itu Bapak Ibu izin saya share screen dulu sedikit materi karena nanti calon-calon duta rumah belajar lah yang paling banyak menyampaikan materi. Oke. Saya sejatinya sekarang Bapak Ibu pengawas SMA ya di Padang Pariaman, kebetulan pernah menjadi pendamping sekolah zonasi, pernah menjadi pembahas AN 2020, sekarang sedang bertugas sebagai fasilitator Angkatan 6, sebelumnya Angkatan 3. Ini saya lihat ada CGP saya dari Kampario yang ikut. Selamat datang Ibu, ini belajar sepanjang hayat ini. Dan Alhamdulillah diamanahi sebagai instruktur guru penggerak Angkatan 7 Bapak Ibu. Terutama fokus modul paket 2 dan 3. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru bio se-Indonesia yang ada di GIMIT ini, berangkat dari implementasi kurikulum Merdeka yang ada yang dimulai di sekolah penggerak dan ada yang secara mandiri, maka ada 3 pilihan Bapak Ibu, pilihan mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Saya masuk ke mandiri berubah. Pada mandiri berubah itu Bapak Ibu, sekolah menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Satuan Pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Dan itu sudah disediakan oleh pemerintah pada semacam aplikasi namanya PMM atau Platform Merdeka Mengajar.
sedikit kita masuk ke platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, platform Merdeka Mengajar ini di-launching oleh Bapak Kemdikbud kita, Bapak Nadine Anwar Makarim, yaitu Jumat 11 Februari 2022. Di mana guru yang terbaik itu adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Jadi pada platform ini nanti Bapak Ibu disediakan ruang untuk guru men-share atau mengupload inovasi-inovasi yang sudah dilakukan di sekolah. Jadi mari Bapak Ibu kita, terutama guru-guru bio yang ada di Gimit ini, memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini. Jadi kita dukung Bapak Ibu aplikasi yang sudah di-launching oleh Kemdikbud ini. Apa saja Bapak Ibu, apa itu platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar itu adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, berkarya lebih baik lagi. Jadi di dalam platform ini bisa mengajar, belajar, dan berkarya. Kemudian bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mendapatkan atau berkiprah di akun aplikasi Merdeka Mengajar ini? Itu kalau Bapak Ibu memakai Gawai atau Android, itu Bapak Ibu bisa membuka di Google Play Store, kemudian nanti Bapak Ibu install platform Merdeka Mengajar, kemudian nanti masuk dengan akun Belajar ID. Kemudian yang kedua bisa melalui akses laman situs http://guru.kemdikbud.go.id. Saya rasa mungkin guru-guru yang ada di webinar ini, di Gimit ini, sudah memiliki akun Belajar ID semuanya. Kalau belum, silakan Bapak Ibu tanya ke operator masing-masing. Kemudian silakan login melalui Android dan laman http://guru.kemdikbud.go.id ini. Adapun pengguna platform ini Bapak Ibu bisa bisa mengajar. Maksudnya di sini sudah disediakan lebih dari 2.000 referensi perangkat mengajar berbasis kurikulum Merdeka. Jadi bagi yang level 2 yang kurikulum Merdeka berbagi, Bapak Ibu bisa mengunduh perangkat mengajar di platform Merdeka Mengajar. Kemudian bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan karakteristik sekolah, peserta didik, dan lain-lain. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuka perangkat ajar, silakan pilih mata pelajarannya, pilih fase mana Bapak Ibu mengajar. Kita contohkan kalau fase A itu kelas 1 dan 2 SD. Fase B itu kelas 3 dan 4. Kalau di sini banyak yang SMA, SMK, itu fase E dan fase F Bapak Ibu. Kemudian ada juga asesmen murid. Ini membantu guru melakukan analisis diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan capaian perkembangan peserta didik. Untuk asesmen murid ini, Bapak Ibu bisa mengirim linknya ke peserta didik, kemudian peserta didik menjawab dan Bapak Ibu bisa menganalisis. Memang benar platform ini belum dibuka untuk murid Bapak Ibu, tapi ini oleh guru. Guru bisa membuat kelas di platform Merdeka Mengajar. Jadi ini kira-kira Bapak Ibu yang ada di platform Merdeka Mengajar, RPP, bahan ajar, modul project, buku murid, dan asesmen. Kemudian, nah ini, ada pelatihan mandiri Bapak Ibu. Guru dapat memperoleh materi pelatihan yang berkualitas dan mengaksesnya secara mandiri. Ketika Bapak Ibu masuk ke platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu pilih pelatihan mandiri, maka Bapak Ibu akan bertemu di situ pelatihan-pelatihan mandiri yang disediakan oleh
aplikasi ini. Kemudian Bapak Ibu ikuti sampai menyelesaikan semua modul dan ujungnya nanti Bapak Ibu akan dapatkan sertifikat. Kemudian ada juga video inspirasi. Bapak Ibu bisa melihat, menyaksikan berbagai video inspirasi yang dilakukan oleh di seluruh Indonesia, bagaimana guru-guru mengajar di berbagai pelosok untuk menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu contoh topik-topik yang ada di kurikulum Merdeka, aplikasi Merdeka Mengajar. Ada topik Merdeka Belajar, ini nanti Bapak Ibu akan mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa topik yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka, topik tentang perencanaan pembayaran, asesmen, dan topik penyusunan pembayaran sesuai dengan karakteristik murid. Silakan Bapak Ibu mempelajari selesai satu topik, lanjut topik berikutnya, topik 3, dan seterusnya. Ini topik perencanaannya ada asesmen, ada penyesuaian pembelajaran. Itu diharapkan betul Bapak Ibu yang login ke platform Merdeka Mengajar, jangan hanya singgah untuk melihat-lihat saja Bapak Ibu, tapi manfaatkanlah sarana seperti tadi Diklat Mandiri. Ini contoh-contoh Bapak Ibu aksi nyata yang sudah di-upload oleh teman-teman guru seluruh Indonesia. Ini contoh-contoh video inspirasi. Nah, ini terakhir Bapak Ibu dari saya, baru-baru saja Kemdikbud mengadakan apresiasi terhadap guru, tendik, pengawas, kepala sekolah, agar men-share praktek-praktek baiknya di platform Merdeka Mengajar, kemudian nanti linknya didaftarkan ke Kemdikbud dalam rangka mengadakan apresiasi untuk guru, pengawas, kepala sekolah. Bagi Bapak Ibu yang belum, mungkin ke depan Bapak Ibu bisa menyiapkan bukti-bukti atau video-video praktek pembelajaran terbaik Bapak Ibu, kemudian diunggah di platform. Dengan cara Bapak Ibu membuka bukti karya, kemudian pilih karya saya, Bapak Ibu tambahkan karya, kemudian ikuti Bapak Ibu. Setelah tambahkan karya, apalagi yang diminta, Bapak Ibu ikuti, sampai akhirnya karya Bapak Ibu masuk ke platform Merdeka Mengajar. Kemudian silakan share linknya kepada teman-teman Bapak Ibu agar karya Bapak Ibu bisa diberi masukan dan umpan balik oleh teman-teman kita yang lain. Kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan hari ini. Nah, sejalan dengan bagaimana implementasi pembelajaran biologi yang menyenangkan, karya Bapak Ibu itu diupload di platform Merdeka Mengajar. Demikian saja dari saya, karena berikutnya ada 3 narasumber kita, calon duta rumah belajar yang kita tunggu-tunggu, praktek baik yang mau di-share ke kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada PPBI Folia, terima kasih Ibu Moderator, terima kasih Pembina Ibu Perhani dan Pak Kesuma. Mudah-mudahan ke depan banyak lagi kerjasama kita dalam webinar-webinar yang mengaktifkan kita untuk mendukung platform Merdeka Mengajar. Terima kasih. Saya tutup dengan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miss Dawati atas materi yang telah disampaikan mengenai pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu, saya rasa hampir semua Bapak Ibu guru di sini, seperti yang dikatakan Bu Miss Dawati tadi, sebagian besar itu sudah mengenal dan sudah memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini. Tentunya untuk memanfaatkan ini tidak terlepas dari guru tersebut harus memiliki akun belajar.id, seperti itu. Dan melalui platform ini, seorang guru tidak hanya bisa mengajar,
karena di situ sudah tersedia berbagai macam kebutuhan untuk administrasi dan perangkat pembelajaran, tetapi guru juga bisa belajar melalui berbagai informasi yang bisa diperoleh. Selain itu juga dari video inspirasi sesama pendidik. Selain itu juga kita bisa berbagi hasil karya yang sudah dan praktik baik yang sudah kita lakukan melalui platform ini. Jadi benar-benar sangat memiliki banyak manfaat sekali, dan kedepannya pemerintah tentunya sangat berharap semua guru di Indonesia bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini untuk kemajuan di dunia pendidikan. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Misdawati atas materi yang telah disampaikan. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita masuk acara selanjutnya. Izin sebentar Bu. Iya. Bu Rina, mungkin kita bisa berfoto dulu sama Bu Misdawati. Oh iya, boleh. Bapak Ibu, boleh untuk memperlihatkan wajah cantik dan gantengnya. Kita akan foto bersama. Tadi Bu Penny juga udah masuk kembali, cuman kebetulan ada kegiatan luring, jadi dengan sangat terpaksa beliau menitipkan salam semangat untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Iya. Oke Bu Sari, kita mulai fotonya. Dihitung. Boleh, sudah sebenarnya banyak yang belum hidupin kamera. Ibu silakan menampilkan wajah. Mohon maaf ya Bu ya, saya nggak bisa, nanti sinyalnya ini nggak apa-apa, kalau menampilkan. Ya. Mohon maaf ya Bu. Ya, oke siap Bapak Ibu. Silakan dipasang wajah yang sangat cantik. Bapak juga yang sangat ganteng. Saya hitung 1, 2, 3. Nah, mau bergaya silakan. Gaya bebas. Maaf Bu Syari, izin mungkin bisa pakai gayanya rumah belajar ya. Belajar boleh, silakan. Ini boleh. Ibu Bapak sekalian. Saya nggak bisa nih, jadi saya motonya. 1, gini ya ibu-ibu, bapak ibu. 1, 2, 3. Sudah, nanti akan ada sesi foto berikutnya. Terima kasih banyak Ibu Misdawati atas waktunya. Terima kasih sama-sama Bu. Oke, baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih akan ada penyampaian materi dari sahabat rumah belajar kita yang berasal dari masih dalam wilayah Sumatera, tapi ini Sumatera Barat. Ibu Selviani SPD merupakan guru SMA Negeri 1 Nansabaris ya Bu, dari Provinsi Sumatera Barat. Oke, silakan Ibu Selviani, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya sebelumnya Bapak Ibu, untuk suara saya agak-agak serak karena memang kondisi kurang fit. Jadi kalau agak serak maaf ya Bapak Ibu. Baik, di sini sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Persahini Sidik selaku ketum dari PPBI Folio yang telah memberikan kita fasilitas untuk kegiatan kita pada hari ini. Dan juga saya berterima kasih sekali kepada Ibu Misdawati selaku pengawas Dispendik dan juga selaku instruktur dari guru penggerak dan juga guru saya sendiri. Dan terima kasih juga kepada Ibu Rina sebagai moderator. Di sini izinkan saya ingin memberikan sedikit, bukan memberikan sedikit ya, lebih ke sharing saja. Bagaimana kita sebagai guru itu memanfaatkan suatu aplikasi dari buatan Dinas Pendidikan kita, yaitu tentang aplikasi dari rumah belajar.
Sebelum itu izinkan saya untuk share screen sebentar. Apakah muncul Bapak Ibu? Belum. Bapak Ibu? Oh, ini sedang proses. Sudah mulai, Bu. Oh, lagi loading ya? Sudah mulai. Aduh, suara saya tidak kondusif sekali. Oke. Ada muncul ya Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Ya udah. Di sini saya akan memulai tentang bagaimana apa-apa saja fitur yang ada pada aplikasi Rumah Belajar. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi bahwa Rumah Belajar merupakan salah satu fitur yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan, di mana fitur ini membantu guru ataupun siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Apakah slide-nya pindah? Apakah slide-nya pindah, Pak Ibu? Lagi proses. Oh, proses ya. Oke. Di sini sinyalnya agak susah. Bentar ya, Bapak Ibu. Sebelumnya di sini ada Bapak Ibu yang sudah punya aplikasi Rumah Belajar? Ada yang sudah punya? Gimana Bapak Ibu? Apa Ada yang sudah sudah punya sebagian aplikasi Rumah Belajar? Ya, Bu. Sepertinya banyak yang belum. Kalau yang udah pasti udah tidak asing ya dengan ikon Rumah Belajar yang di sini. Ada muncul tampilan video saya? Belum kalau video. Belum ya? Video belum ada, Ibu. Oh iya. Sinyalnya di Masih sini agak slide. susah soalnya. Oke, di sini saya mau menampilkan video. Tapi tidak loading ya? Belum yang videonya. Jadi tampilannya masih slide yang ketiga, Ibu. Yang gambar Play Store-nya ada tampil. Iya, kayak Play Gambar Store Play ada. Store-nya. Tapi nggak jalan ya videonya? Enggak jalan. Yang Ya, sedang di slide 3, Bu Selvi. Iya. Ya udah karena sinyal ya. Di sini rencananya saya mau memberikan sedikit video tentang bagaimana cara mendownload aplikasi Rumah Belajar. Ini nanti Bapak Ibu bisa klik Play Store-nya, lalu ketikkan di pencarian Rumah Belajar, maka nanti di situ Bapak Ibu bisa langsung nampak aplikasi Rumah Belajar tersebut. Untuk aplikasinya itu tidak besar, jadi insya Allah tidak membuat HP Bapak Ibu itu untuk penuh karena tidak sampai 15 MB. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berkeinginan untuk mendownload itu sangat bagus sekali. Di sini untuk Rumah Belajar itu sendiri memiliki 4 fitur utama. 4 fitur utama itu yaitu sumber belajar, laboratorium maya, dan juga bank soal. Dan terakhir adalah kelas maya. Fiturnya itu ada banyak ya Bapak Ibu, tapi untuk yang utama itu ada 4. Mari kita bahas sedikit demi sedikit dari yang 4 fitur utama tersebut. Yang pertama yaitu fitur dari sumber
belajar. Jadi fitur ini menyajikan materi yang mana guru ataupun siswa bisa membuka materi tersebut dalam bentuk video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, untuk tipe anak-anaknya yang punya tipe visual ataupun audio, boleh banget untuk menggunakan fitur dari sumber belajar. Jadi mereka bisa terbantu dengan melihat video-video pembelajaran yang ada di fitur sumber belajar. Jadi bagian di sini, gambar yang ada di sini merupakan jenjang-jenjang ataupun materi yang ada di dalam fitur sumber belajar. Jadi walaupun Ibu SD mengajar ataupun SMP, SMA ataupun SMK, bahkan sampai paket B ataupun C, dan seterusnya bisa menggunakan fitur dari sumber belajar. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari apabila Ibu menggunakan fitur dari sumber belajar. Di sini saya contohkan mengambil fitur dari bagian kelas 11 untuk materi biologi. Di sini kelas 11 materi biologinya ada beberapa bagian ya. Kalau kita KD ya, menjelaskan misalnya KD 3.1 itu sel dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada satu konten ataupun topik pembahasan. Di sini merupakan tampilan ketika saya mengklik satu pembahasan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat ada Ibu Selfie, video apa? Sepertinya slide-nya nggak berganti, Bu. Ini di posisi masih slide keempat. Oh, di sini udah berganti. Ini baru berganti nih, sudah slide 7. Oh, berarti loading ya? Memang iya, kayaknya loadingnya agak lambat, Ibu. Oh iya, memang kayaknya. Soalnya kalau di sini share screen saya udah sampai di slide ke-7. Tapi di situ belum ya? Apa-apa di share screen ulang. Di share ulang aja. Apakah udah muncul kembali? Oh, iya, udah, Bu. Udah di sampai slide ke-7 ini. Slide 7 ya? Udah sampai slide 7? Oke, iya. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin karena jaringan. Ini saya ulang kembali. Ini merupakan bentuk capture ataupun screenshot dari tampilan rumah belajar di bagian sumber belajar. Ibu bisa memilih bagian yang Ibu inginkan. Oke, kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu fitur dari laboratorium maya. Seperti yang kita rasakan ya, kalau biologi itu tidak akan terlepas dari praktikum. Dari mulai kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12. Pasti ada praktikumnya. Di sini, bagian rumah belajar ini memfasilitasi kita untuk menggunakan laboratorium maya. Jadi tidak harus prakteknya itu di labor. Kita bisa menggunakan laboratorium maya ini untuk di dalam kelas. Jadi seperti simulasi. Simulasi di mana untuk membantu anak mungkin sebelum Bapak Ibu mau praktikum terus ingin memberikan simulasi, boleh sekali menggunakan laboratorium maya. Ini tidak hanya untuk biologi ya, di sini juga ada matematika. Kalau Ibu buka di bagian laboratorium maya, Bapak Ibu akan menemukan berbagai macam materi yang cocok untuk materi Ibu. Nah, kita lanjut untuk fitur yang ketiga, yaitu fitur dari bank soal. Bank soal itu merupakan kumpulan dari soal-soal. Jadi di sini juga tersedia untuk semua jenjang ataupun semua tingkat. Jadi kalau misalnya Ibu terkendala, saya ingin mencari contoh-contoh soal untuk di kelas saya, memberikan latihan, drill, ataupun untuk ujian, boleh sekali mencoba dari fitur bank soal ini. Fitur bank soal ini seperti kita melakukan ujian di dalam komputer, jadi seperti langsung isi, langsung klik. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi optionnya, tinggal next, maka akan langsung maju ke soal berikutnya. Ini merupakan tampilan kalau Bapak Ibu mau mencoba untuk menggunakan bank soal. Oke, kita lanjut. Apakah udah muncul slide-nya untuk di bank soal Bapak Ibu?
Masih Apakah di sudah slide masuk? ke-7, Ibu, posisinya di Oh, slide masih ke-7. ya, berarti memang Iya. sinyalnya ya. Aduh, karena sinyal ya, seharusnya sudah berganti di bagian bank soal. Siap, Mak. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu, nanti semoga jalan ya slide-nya. Selanjutnya kita masuk kepada fitur yang terakhir untuk bagian dari rumah belajar yang bagian utamanya yaitu kelas maya. Kelas maya ini merupakan sebuah LMS atau Learning Management System, di mana kelas maya ini sangat berguna sekali untuk Bapak Ibu yang ingin mencoba mengajar secara daring. Kalau Bapak Ibu rasakan, sebenarnya kelas maya ini sangat bermanfaat sekali pada saat pandemi. Pada saat pandemi itu, kita sama-sama merasakan bagaimana sulitnya mengajar kepada ataupun mengajar untuk siswa-siswi kita. Jadi di sini rumah belajar memberikan fasilitas di mana kelas maya tersebut memberikan sebuah kelas tapi secara daring ataupun virtual. Jadi Bapak Ibu tidak harus memaksakan siswanya apabila pada saat pandemi tersebut untuk sekolah. Jadi di kelas maya ini kita juga terdapat latihan ataupun penugasan ataupun Bapak Ibu bisa memberikan dokumen ataupun LKPD video yang berhubungan dengan pembelajaran Bapak Ibu. Dan kelas maya ini pun juga bisa digunakan untuk sekolah-sekolah dan juga bisa bekerja sama langsung ke sekolah-sekolah yang Ibu tempati atau tempat Ibu mengajar. Baik, kalau untuk fiturnya itu sudah selesai ya untuk bagian fitur utama, yaitu bagian dari saya. Untuk slide-nya nggak jalan ya? Munculnya blank. Enggak ya? Ya berarti memang karena kendala sinyal ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau materinya, nanti bisa saya share nanti ya di WA Group. Dan juga Bapak Ibu boleh membuka aplikasinya langsung ataupun membuka dari website. Karena di situ sudah ada semua penjelasan dari yang saya sampaikan tadi. Jadi cukup sekian mungkin dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf juga dari saya apabila ada salah ataupun kesulitan tadi dari men-share screen bahan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator Ibu Rina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Selvi atas waktunya. Meskipun terkendala sinyal, tapi untuk kebaikan dan manfaat bersama, apapun itu bisa kita jalankan ya Ibu. Nggak apa-apa nih presentasinya agak terhambat. Jadi dari apa yang dipaparkan Bu Selvi tadi mengenai fitur-fitur rumah belajar, ada 4 fitur utama, ialah sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, dan kelas maya. Jadi kalau kita sebagai guru bisa memanfaatkan fitur-fitur rumah belajar ini baik untuk pembelajaran secara daring maupun luring ya Bapak Ibu ya. Tentunya ini sangat menunjang dalam era digital saat ini seperti itu. Mungkin untuk lebih detailnya mengenai pemanfaatan fitur rumah belajar nanti bisa ditanyakan saat sesi tanya jawab ya Ibu Selvi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke pemateri kedua ini Ibu Syari Hasniati. Ibu Syari Hasniati ini merupakan guru SMA Negeri 1 Sungai Pinang ya, dan beliau adalah sahabat rumah belajar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Sebenarnya dari 2018 ya Bu. Baik, kepada Ibu Sari, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator kita Ibu Rina Yulia Lestari. Sebagai sedikit perkenalan Bapak Ibu, kami berdua ini adalah pengurus inti dari Persatuan Pendidik Biologi Indonesia. Nah, itu sebenarnya PPBI Folia dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kebetulan saya ketuanya dan Ibu Rina ini
sekretarisnya. Ibu Miss Dawati apa masih di sini? Salam hormat juga untuk Ibu Miss Dawati yang sudah bersedia hadir, dan juga para sahabat rumah belajar lintas provinsi, Ibu Selviani dari Sumatera Barat dan Ibu Nia dari Bali. Dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu semua yang masih merelakan waktunya untuk bisa bersama-sama di ruang meeting ini mendengarkan sedikit paparan berbagi praktik baik dari kami bertiga. Sebentar saya share screen dulu. Oh, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bapak Ibu semua. Mungkin juga bukan hanya para guru biologi yang hadir di sini, jadi tidak terbatas hanya untuk guru biologi Bapak Ibu ya. Jadi rumah belajar ini umum, bisa digunakan untuk siapa saja. Sedikit berbagi praktik baik saya, yaitu tentang mengembangkan bernalar kritis dengan bermain augmented reality dari rumah belajar. Jadi saya ambil satu fitur pendukung dari portal rumah belajar. Sedikit perkenalan dari saya, nama saya Syari Hasniati, saya bertugas sebagai guru biologi di SMA Negeri 1 Sungai Pinang. Seperti yang sudah disampaikan sama Ibu Rina tadi, saya sahabat rumah belajar di tahun 2018, 2019, dan lanjut di tahun ini 2022. Kenapa sampai 3 kali? Ini apa ya? Saya ketagihan dengan ilmu yang diberikan oleh Pusdatin dan Kemendikbud yang dirangkum dalam kegiatan pembatik Bapak Ibu. Jadi pembatik ini adalah pembelajaran berbasis TIK, di mana setiap kegiatan yang saya ikuti di setiap tahunnya, di situ saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, terutama tentang teknologi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh nanti untuk mengikuti kegiatan pembatik ini, akan ada lagi di setiap tahunnya mulai dan berarti tahun depan 2023 itu insya Allah akan ada lagi. Saya sarankan untuk silahkan dicoba ikut kegiatan tersebut. Saya juga Google Certified Educator Level 2. Saya juga alumni dari Wardah Inspiring Teacher tahun 2021. Dan juga saya sedang bertugas saat ini sebagai fasilitator program guru penggerak. Kebetulan yang lagi jalan adalah angkatan 7. Ini berikut email saya, jika ada yang ingin dipertanyakan silahkan dihubungi, dan ini juga Instagram saya, boleh di follow ya Bapak Ibu untuk ajang silaturahmi. Baik, kita mulai. Are you ready? Saya ambil dulu pertama dari pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, seperti yang kita sudah tahu ini sekarang sedang digaung-gaungkan, di mana kenapa harus ada profil pelajar Pancasila ini, dimulai dari adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2020 itu tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Di dalamnya tercantum bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mendukung visi dan misi Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, disinilah mulai dicetuskannya bahwa saat ini kita sedang berfokus kepada membangun karakter dari para peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada beberapa komponen yang harus kita fokuskan, yaitu pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya punya profil berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.
Nah, jadi dari 6 karakter ini yang diharapkan ada pada murid-murid kita, Bapak Ibu. Jadi sudah banyak sekali upaya dari pemerintah, salah satunya adalah membentuk atau menyusun sebuah kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka yang sedang kita jalin saat ini. Nah, salah satu yang saya angkat adalah bernalar kritis. Kenapa bernalar kritis ini harus kita tumbuhkan? Karena memang pada abad 21 ini murid itu diperlukan kemampuan untuk bisa mengakses, menganalisis, dan mensintesis informasi yang dapat dibelajarkan dan dilatih dan serta dikuasai oleh murid. Jadi ini bisa dilatih, Bapak Ibu. Karena saat ini anak-anak murid kita ini sudah bebas sekali untuk memperoleh informasi-informasi dalam segala bentuk informasi apapun itu dari manapun, karena dunia itu sudah ada di genggaman istilahnya ya Bapak Ibu ya, karena ada gadget ini jadi kita bisa memperoleh segala informasi. Nah dari situ butuhlah kemampuan bernalar kritis ini dimiliki oleh murid kita untuk bisa mereka mensaring informasi-informasi mana yang baik, mana yang tidak baik untuk mereka. Nah, di situ juga peran kita sebagai pendidik untuk mengarahkan dan memberikan batasan-batasan tersebut. Selanjutnya, perkembangan teknologi IT pada abad 21 ini merupakan sebuah perkembangan yang mampu menjadi alat bantu media pembelajaran yang menjadi daya tarik serta pemahaman yang dapat lebih diterima oleh murid. Nah, tetapi murid dengan pemikiran visual mengalami kesulitan dalam memahami dan menguasai pelatihan materi karena mereka tidak dapat memahami dan mempelajari suatu fenomena tanpa memvisualisasikan hal tersebut. Maaf, ada gangguan sedikit nggak dari anak saya. Nah, mereka harus memvisualisasikan Bapak Ibu. Karena kenapa? Jadi kenapa sekarang yang difavoritkan mereka itu adalah seperti TikTok, YouTube, itu karena menarik secara visual, gitu kan ya. Jadi menarik secara visual. Nah, itulah kenapa kita disarankan untuk membuat video-video pembelajaran. Salah satunya seperti itu. Nah, cuma yang menjadi realitas saat ini adalah pembelajaran konvensional yang masih dengan metode ceramah, yang biasanya masih diterapkan di sekolah cenderung membosankan dan tidak menarik perhatian siswa. Setelah itu juga kita masih memakai teacher center di mana di mana pembelajaran itu masih berfokus kepada guru. Jadi siswa-siswa di kelas hanya menonton saja tanpa dilibatkan sehingga mereka menjadi tidak tertarik dan juga pembelajaran kurang efektif. Untuk itu diperlukan strategi dan inovasi. Nah, salah satu strategi dan inovasi yang saya gunakan itu adalah dengan memanfaatkan augmented reality dari rumah belajar. Nah, rumah belajar tadi sudah dijelaskan sedikit sama Ibu Selviani tentang fitur-fitur yang ada di dalam rumah belajar. Mungkin bisa saya buka sedikit di sini. Nah, ini adalah portal rumah belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengaksesnya dengan menuliskan websitenya yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di saat Bapak Ibu ketik ini, maka akan keluarlah portal rumah belajar. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Selvi bahwa portal rumah belajar ini terdiri dari 4 fitur utama, yaitu kelas maya, sumber belajar, laboratorium maya, dan bank soal. Nah, inilah 4 fitur utama yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kepada siswa agar lebih menarik. Jadi siswa pun bisa mengakses ini di mana saja, kapan saja. Mereka bisa mengakses portal rumah belajar ini dan itu gratis Bapak Ibu. Jadi mereka hanya login pun bisa memakai akun Google atau akun Belajar ID. Gitu ya. Selanjutnya ada beberapa fitur pendukung, yakni peta budaya untuk pelajaran IPS,
BSE, ada wahana jelajah angkasa untuk fisika, karya bahasa dan sastra, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan ini untuk Bapak Ibu gurunya, ada blognya juga, ada edu game. Nah, edu game biar murid-murid yang hobi main game, nah itu kita alihkan seperti di sini. Lalu augmented reality. Nah, ini yang saya gunakan Bapak Ibu, cekidot, kita lihat. Nah, apa sih augmented reality? Jadi, augmented reality ini sebuah media pembelajaran digital yang memungkinkan pengguna itu untuk melihat objek-objek 2 dimensi dan atau 3 dimensi itu diproyeksikan terhadap dunia nyata, gitu ya. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini saya memakai augmented reality ini pada materi virus, Bapak Ibu. Nah, di sini ada konten-kontennya, bisa dipakai untuk energi alternatif, ada alat indera manusia, untuk yang guru biologi ini banyak banget didukung di sini ya. Nah, ada mengenal alat transportasi untuk guru SD, anatomi tubuh manusia, dan saya mengambil materi kelas 10, semester 1 itu virus. Nah, gimana cara memakainya? Kita cek dulu dari videonya seperti ini. Halo Sobat Edukasi, yuk kita mengenal virus si kecil yang ajaib dengan aplikasi Augmented Reality. Sahabat Edukasi, tentu kita sudah mendengar tentang virus corona. Apa sih sebenarnya virus itu dan bagaimana strukturnya? Nah, dari sini, ini aplikasinya tampaknya kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi akan ada gambar, nanti juga ada didukung oleh kamera khusus augmented reality sehingga siswa bisa menyeken. Nah, nanti juga dibantu oleh kita back, nggak usah lagi videonya. Nah, di sini ada alat pendukungnya, yaitu menginstal aplikasinya dulu diinstal, lalu gurunya mengeprint, mencetak markernya, ini berupa gambar yang nanti akan di-scan. Nah, cuma 2 ini aja butuhnya Bapak Ibu. Jadi, anak-anak minta install aplikasinya di HP-nya, lalu kita menyediakan marker yang akan di-scan. Gitu ya. Nah, ini juga materi-materi lain. Bisa dilihat banyak sekali materi-materi tentang IPA, IPS yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi sebenarnya augmented reality ini bisa dibuat Bapak Ibu. Cuman agak kalau yang nggak mau ribet, udah kayak saya nih nggak mau ribet, udah tinggal cari aja di rumah belajar gitu. Jadi mudah, tinggal diinstal lalu dimanfaatkan. Nah, kira-kira seperti ini pembelajaran kami. Nah, ini aplikasinya. Lalu seperti langkah-langkah pembelajaran yang seperti biasanya, saya memakai metode pembelajaran berbasis game. Jadi di sini saya menjelaskan langkah-langkahnya dengan sebelumnya membagi dulu kelompok-kelompok kecil. Nah, di sini anak-anak dengan sangat antusias mereka mencoba sendiri. Sampai muncul gambar bentuk virusnya itu bisa dilihat kan, nanti bisa disentuh itu bisa keluar keterangan-keterangan. Nah, di sini juga mereka bisa mencari informasi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam LKPD yang saya berikan. Ada sedikit video. Ya, ini kegiatan pembelajaran kami Bapak Ibu. Kegiatan pembelajaran kami, jadi di saat saya menjelaskan, nah ini pembagian kelompok. Anak-anak dibagi LKPD dan marker. Nah, ini marker yang saya maksud. Di sini saya jelaskan langkah-langkahnya, saya jelaskan cara memanfaatkan aplikasinya. Dan anak-anak pun langsung antusias untuk mencoba. Tuh, mereka punya HP masing-masing kan, rata-rata udah punya HP, jadi tinggal dicoba.
Nah, itu kalau disentuh, gambar virusnya akan memberikan keterangan. Jadi mereka bisa mempelajarinya. Jadi, nah, ini saya jelaskan. Oke, baik. Itu saja presentasi dari saya tentang berbagi praktik baik pemanfaatan augmented reality dari portal Rumah Belajar dalam pembelajaran virus. Sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar menarik Ibu Sari. Kalau buat saya pribadi ini saya baru pertama kali ini lihat ya. Karena dulu di 2019 belum ada ini kayaknya Ibu. Iya, belum ada, belum canggih ini ya, makanya jadi bikin baru tahun ini atau udah dari 2021 fiturnya Bu? 2020 kayak sudah ada deh. Sudah ada ya. Dan ini Bapak Ibu semuanya bagus nih kalau dicoba nih. Paling tidak membuang kebosanan murid-murid di kelas ya. Iya, inovasi baru. Jadi mereka udah gitu. EduGame juga banyak loh tentang biologi. EduGame juga banyak IPA-IPA yang bisa dipakai. Jadi harus benar-benar harus dicoba ya Bu Sari ya. Pengalaman baru dan ilmu baru ini buat kami semua di sini nih. Terima kasih sudah berbagi Bu Sari. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, mau ditanyakan ke Bu Sari, tapi nanti kita simpan dulu untuk sesi tanya jawab. Baik, kita langsung lanjut aja ya. Sebelumnya terima kasih Bu Sari atas waktu dan ilmu yang sudah disampaikan. Sama Bu Rina. Kita lanjut ke materi terakhir ini dari sahabat Rumah Belajar kita dari Bali, jauh ini Bu di Bali. Ibu Nia Bonis Martidayah SPD merupakan guru SMA Negeri 1 Atap Lembangun. Silahkan Ibu Nia, tempat waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rina selaku moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat semuanya di seluruh Indonesia, kemudian juga kepada teman-teman sahabat Rumah Belajar saya di tahun 2022, Ibu Selvi dan Ibu Syari. Kemudian yang saya hormati Ibu Misdawati MPD selaku pengawas Dispendik Provinsi Sumatera Barat dan juga instruktur guru penggerak, dan juga Ibu Dr. Andes Persahini Sidik MSI selaku Ketua Umum PPBI Folia. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tadi sudah diperkenalkan, tapi saya perkenalkan lagi supaya lebih dalam. Nama saya Nia Bonis Martidayah. Saya seorang guru biologi di SMA Negeri 1 Atap Lembongan. Nah, ini mungkin tadi sudah disampaikan di Provinsi Bali, tetapi yang Ibu Bapak sekalian ketahui kalau Bali itu satu pulau yang di Denpasar itu ya, tapi sebenarnya juga ada beberapa pulau kecil. Nah, saya kebetulan di salah satu pulau kecilnya. Nanti kalau Bapak Ibu sempat bermain di Bali mungkin bisa silaturahmi di pulau tersebut karena terkenal dengan wisatanya yaitu Pulau Nusa Lembongan. Baik, untuk materi pada malam hari ini saya akan menyambung materi yang sudah disampaikan oleh kedua rekan sahabat saya yaitu Bu Selvi dan Bu Syari. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Izin moderator, apakah share screen saya sudah terlihat ya? Iya, udah nampak Bu, udah terlihat fitur pendukung. Terima kasih Bu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Selvi bahwasannya portal Rumah Belajar ini memiliki 4 fitur utama, namun selain itu juga ada beberapa fitur pendukungnya yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Syari, salah satunya fitur augmented reality.
Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur pendukung lainnya, antara lain di sini ada buku sekolah elektronik, lalu ada juga fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan, kemudian ada fitur peta budaya, dan wahana jelajah angkasa. Nah, yang pertama adalah fitur buku sekolah elektronik. Seperti namanya, berarti fitur ini menyediakan berbagai buku yang diperlukan oleh guru, pendidik, maupun peserta didik. Nah, di sini sudah sangat banyak sekali buku-buku yang tersedia, mulai dari TK sampai ke jenjang tertinggi, yaitu SMA. Selain itu juga menyediakan buku formal, juga ada beberapa buku yang menjadi bahan atau materi untuk literasi, bahan bacaan di luar buku pelajaran. Nah, jadi ini bisa diunduh dari mana saja dan kapan saja, otomatis dengan melalui aplikasi Rumah Belajar yang sudah disampaikan Ibu Selvi tadi. Selain itu juga Bapak Ibu bisa mengklik link yang sudah tersedia di layar, yaitu https://bse.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, itu nanti langsung nge-link ke fitur buku sekolah elektronik dari portal Rumah Belajar. Nah, ini ketika diklik link tersebut, tampilannya akan seperti ini. Jadi ada nanti kategori buku mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan SMK. Kemudian fitur yang berikutnya, yaitu fitur bagi kita, para pendidik, untuk mengembangkan keprofesian berkelanjutan. Jadi ini dinamakan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau biasanya juga disebut dengan simpatik ya. Di alamat simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini Bapak Ibu merupakan salah satu fitur yang kami gunakan sebagai peserta pembatik tahun 2022. Jadi kami mengakses LMS, kemudian materi-materi dari pembatik ini dari link ada di layar ini, dari link simpatik seperti itu. Nah, tapi selain pembatik juga ada beberapa pengembangan keprofesian lainnya yang disediakan oleh Kemdikbud. Jadi ada beberapa pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan dan bisa kita ikuti seperti itu. Nah, ini merupakan tampilan dari fitur simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi ada beberapa menu, ada beranda, pelatihan, kemudian akun saya, kemudian juga tentang menu yang meliputi pembatik 2022, dan lain sebagainya. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu peta budaya. Sesuai dengan namanya, peta budaya berarti ini merangkum atau dokumentasi yang dirangkum dari berbagai keunikan budaya Nusantara yang sangat beragam. Nah, ini bisa diakses pada link petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini merupakan tampilan dari peta budaya. Jadi ketika kita mengklik daerah Aceh, nanti akan muncul beberapa berita-berita yang sedang terjadi atau berita-berita mengenai Aceh, bahkan provinsi-provinsi lainnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, di sini ada wahana jelajah angkasa. Ini fitur yang memberikan referensi tentang penjelajahan angkasa dengan berbagai variasi yang sangat unik. Nah, ini bisa diakses pada www.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi dia sudah nge-link pada situsnya NASA. Jadi kita bisa melihat angkasa, luar angkasa yang tidak bisa kita lakukan dalam dunia nyata gitu ya. Jadi kita bisa menjelajah angkasa dalam dunia maya. Nah, begini tampilannya. Kita langsung saja ke prakteknya ya Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada buku sekolah elektronik, jadi BSE. Nah, ini ketika kita mengklik PAUD, kemudian nanti akan muncul buku-buku yang sesuai untuk jenjang tersebut. Ini untuk SD, kemudian yang untuk SMA,
Nah, ini banyak lagi di bawahnya buku-buku lain. Nah, ini bisa di-download maupun kita share ke peserta didik. Jadi, bisa sangat memudahkan peserta didik maupun guru untuk mengakses materi-materi dari buku di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang mungkin menarik dari keempat fitur pendukung tadi, ini mungkin ya, tentang wahana jelajah angkasa. Oke. Nah, ini tampilan dari wahana jelajah angkasa, jadi kita bisa mengamati berbagai rasi bintang, maupun jika kita ingin mengamati planet, nah ini kita bisa mengklik saja di sini, look at planet, kemudian kita pilih planet apa yang mau kita lihat. Misalnya Saturnus. Nah, ini ya. Nah, selain itu, jika dikaitkan dengan biologi, mungkin kita bisa menjelaskan tentang keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati khususnya di Indonesia kan terbagi menjadi 3 wilayah. Nah, itu disebabkan oleh adanya garis Wallace dan Weber. Nah, kita bisa menampilkan bumi atau menampilkan peta Indonesia dengan fitur dari rumah belajar ini. Jadi, sambil peserta didik melihat tampilan dari bumi, tampilan dari peta Indonesia, nah kita bisa menjelaskan mana saja sih yang termasuk daerah wilayah peralihan, kemudian Asiatis, dan juga Australis. Seperti itu. Nah, kemudian jika untuk yang peta budaya, sebentar saya buka terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan dari peta budaya. Jadi ketika kita misalnya ingin mengetahui tentang Bali ya, nah salah satunya Bali. Bali sendiri kan mungkin seperti yang Ibu Bapak ketahui, dia masih menggunakan budaya, kemudian budayanya juga berintegrasi dengan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, ini bisa kita lihat, kita pilih saja di dashboard-nya provinsi yang mau kita lihat, misalnya Bali. Nah, ini Pulau Bali dan Nusa Tenggara, kemudian yang Bali, warisan budaya deh. Nah, di sini ada beberapa konten yang menjelaskan atau menceritakan tentang aktivitas-aktivitas yang ada di Bali, bahkan juga ada beberapa konten yang membicarakan tentang tokoh-tokoh yang terkenal di Bali, seperti itu. Jadi dengan peta budaya ini kita bisa mengetahui berbagai budaya yang ada di Indonesia, meskipun kita dalam satu tempat saja, tidak berpindah-pindah tempat, seperti itu. Nah, ini ya, kecanggihan teknologi ini sangat memudahkan kita dalam beraktivitas. Kemudian kenapa sih kok kita harus memanfaatkan teknologi dalam kegiatan kita sehari-hari, terkhususnya pelajaran atau proses pembelajaran? Nah, ini dikarenakan oleh beberapa penyebab. Yang pertama pastinya karena perkembangan teknologi ya. Kemarin kan kita sudah mengalami namanya revolusi industri yang memunculkan berbagai teknologi yang membantu manusia. Kemudian setelah revolusi industri ada namanya era society, di mana kita tidak hanya menyerahkan teknologi pada dunia, tapi juga ada keterkaitan antara teknologi dengan manusia yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Nah, itu jadi tidak serta-merta kita menyerahkan dunia ini pada teknologi, tapi kita juga masih memiliki andil dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Selain itu juga
peserta didik kita sekarang kebanyakannya kan termasuk generasi alfa ya Bapak Ibu, di mana generasi alfa ini sudah bahasa ibunya ini teknologi gitu. Nah, jadi pendidikan yang cocok untuk para generasi alfa ini, pendidikan yang seperti apa? Tentunya adalah pendidikan yang juga bisa memfasilitasi mereka, yaitu dengan menghadirkan teknologi-teknologi supaya mereka juga nyaman dan tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, itu tadi fitur pendukung lainnya yang ada di dalam portal Rumah Belajar. Tadi pertama ada BSE, buku sekolah elektronik, kemudian ada pengembangan diri atau simpatik, lalu ada peta budaya, dan juga ada wahana jelajah angkasa. Nah, sekarang izinkan saya untuk menampilkan sedikit mungkin proses pembelajaran yang sudah saya lakukan pada kelas saya, yaitu dengan memanfaatkan salah satu sumber belajar, salah satu fitur Rumah Belajar, yaitu sumber belajar. Jadi sumber belajar yang saya gunakan yaitu berbentuk web dan juga video. Di foto yang pertama ini, peserta didik saya sedang menonton sumber belajar yang berbentuk video. Jadi ada penjelasan materinya, video penjelasan materi. Kemudian yang di sebelah satunya lagi, yang foto kedua, di sini peserta didik saya sedang menggunakan multimedia interaktif yang bisa diakses pada fitur sumber belajar yang kategori web. Nah, dari penggunaan beberapa teknologi itu, saya juga meminta kritik dan saran kepada peserta didik saya. Di sini saya bacakan beberapa saja ya. Jadi latihan soal terlalu sedikit sehingga jika memungkinkan ditambahkan latihan soal lagi bila perlu ditambah level kesulitannya seperti easy, medium, dan hard. Kemudian juga dia mengatakan bahwasannya animasinya juga menarik dengan warna yang cantik. Nah, di sini membuktikan bahwasannya peserta didik kita, yaitu generasi alfa, ini sangat tertarik dengan media-media yang bisa menghadirkan visual maupun audio, bahkan juga motorik. Yang ketika ketiga kategori tersebut dijadikan satu, makanya menjadi multimedia. Jadi media yang menghadirkan berbagai banyak fitur gitu, mulai dari visual, audio maupun motorik. Kemudian juga dia mengatakan bahwasannya soal ini terlalu sedikit. Nah, ini bisa menimbulkan motivasi atau minat belajar dari peserta didik gitu ya. Kan biasanya kalau pelajaran biasa kita kasih soal 5 soal saja, waduh Bu, kok dikasih soal gitu, sedikit mengeluh. Tapi dengan adanya media yang menarik, media yang menggunakan teknologi, nah ini justru peserta didik merasa tertantang dan merasa ingin lebih dan lebih untuk mengerjakan soal. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya peserta didik kita ini sangat menyukai media-media yang bisa menarik minat dan bakatnya dia, yaitu dengan menggunakan teknologi. Jika pada fitur Rumah Belajar, di sini juga menyediakan media yang multimedia nyambung materi dari Bu Selvi tadi. Nah, yaitu pada fitur sumber belajar dengan kategori web ya. Nah, di sini salah satu media multimedia interaktif yaitu tentang daur atau siklus air. Sama Ibu. Bisa terlihat di layarnya sini. Nah, di sini sudah muncul 2 pilihan antara ayo belajar maupun ayo berlatih. Ini yang ayo belajar.
Nah, di sini di materi sangat banyak sekali menu-menunya. Yang pertama ada manfaat air, kemudian siklus air, kemudian harus siklus air, dan juga nah, dikatakan multimedia interaktif. Kenapa dia dikatakan multimedia interaktif? Jadi tadi kan multimedia karena dia ada visualnya, ada audio, bahkan ada motorik yaitu geraknya. Nah, interaktif ini karena di sini ada beberapa tombol-tombol yang ketika peserta didik mengklik atau menggunakannya, nah itu ada feedback dari aplikasinya. Nah, itu dengan interaktif. Coba kita ke siklus air. Nah, di siklus air ini ditampilkan beberapa tahapan-tahapan seperti evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan juga. Nah, gitu. Jadi penjelasannya juga sangat lengkap. Nah, ini juga bisa diakses bukan hanya bagi pendidik saja, tapi juga bisa diakses oleh Nah, mungkin sekian dulu materi dari saya. Untuk jika ada pertanyaan nanti bisa disambung ke sesi tanya jawab, atau jika tidak cukup waktunya, Bapak Ibu bisa menghubungi saya untuk saling sharing tentang portal Rumah Belajar ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Rina. Baik, terima kasih Ibu Nia atas waktu dan sharing ya, apa yang sudah diperoleh selama mengikuti pembatik dan apa saja ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat terutama untuk kita semua guru-guru di sini. Baik Bapak Ibu, ketiga pemateri kita, narasumber kita sudah menyampaikan materi pada malam hari ini dan juga sudah berbagi praktik baik mengajar sudah mereka lakukan dan apa saja yang sudah mereka pelajari selama mengikuti kegiatan pembatik di tahun 2022 ini. Baiklah, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi saya yakin pasti dari tadi ini Bapak Ibu udah penasaran, sudah menyiapkan berbagai pertanyaan untuk diajukan kepada ketiga narasumber kita ini, apalagi setelah melihat apa yang ditampilkan ini sangat menarik sekali ya, baik dari fitur-fitur rumah belajar maupun dari contoh-contoh multimedia yang ditampilkan tadi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya. Jadi nanti akan saya persilahkan untuk menghidupkan mikrofonnya. Bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Silakan Bapak Ibu. Ibu Sari, Ibu Nia, dan Bu Selvi ternyata banyak sekali ya manfaat yang bisa diperoleh dari mengikuti kegiatan pembatik ini, terutama dalam rangka mendukung kegiatan program pemerintah ya di era digital saat ini. Jadi sangat mempermudah kegiatan pembelajaran di kelas sebenarnya, seperti itu. Berbagai sumber belajar itu bisa kita dapatkan melalui rumah belajar ini. Jadi tidak susah-susah lagi kita sebagai guru untuk mencari sumber belajar. Cukup buka portal rumah belajar itu udah tersedia macam-macam seperti itu. Dan sangat menarik videonya, aplikasi-aplikasinya seperti itu. Ya, betul sekali Bu Rina. Kebetulan Bu Rina juga memang sahabat rumah belajar juga, jadi makanya udah nggak asing lagi dengan portal rumah belajar ini.
Boleh Bapak Ibu silakan kalau mau sharing atau mau bertanya silakan. Bisa raise hand atau sampaikan di kolom chat juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Wah, Nah, ada ini dari sudah ada Maros. Ini Ibu Irni Novriani, guru Salam biologi kenal, Bu dari Irni. SMA Negeri 2 Maros, Sulawesi Selatan. Wah, jauh sekali ya, Bu. Pertanyaan Ibu Irni ini bagaimana caranya menjadi anggota pembatik? Mungkin lebih tepatnya peserta pembatik ya. Iya, peserta pembatik. Untuk tahun depan ini Bu Sari, Bu Nia, atau mungkin Bu Selvi bisa share gimana caranya untuk menjadi peserta, bagaimana caranya, terus kiat-kiatnya seperti apa, seperti itu. Boleh, siapa yang mau menjawab? Silakan, Dunia? siapa aja nih? Sedikit mungkin Bu. Ya. Seperti yang saya bahas tadi Bu, jadi salah satu fitur di portal Rumah Belajar yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah itu nanti linknya masuk ke Simpatik, di mana di Simpatik ini nanti akan menampilkan beberapa pelatihan yang bisa kita ikuti. Tentunya juga pelatihan tersebut mendukung dari kompetensi seorang pendidik, baik dari pedagogik, kemudian kompetensi-kompetensi yang lainnya gitu. Nah, pembatik ini juga dia terdiri atas 4 level, jadi level 1, 2, 3, dan 4, dan kebetulan kita saat ini Bu Syari, Bu Selvi, dan saya sedang berada di level keempat, seperti itu. Dan pembatik ini juga diadakan setiap tahunnya, jadi untuk tahun yang 2022 sudah dilakukan dan sekarang sudah di level keempat, mungkin ada dibuka kembali di tahun berikutnya yaitu tahun 2023. Mungkin dari sahabat Rumah Belajar yang lain bisa ada lagi yang mau ditambahkan? Nah, ini boleh juga ya Bu, kalau dari saya mungkin lebih ke sharing ya, kenapa bisa ketemu sama pembatik ini. Jadi sebelumnya ya, ada dari salah satu duta rumah belajar di Sumbar itu, dia melakukan IHT di sekolah saya. Jadi dia menjelaskan bagaimana pembatik itu dan apa manfaatnya. Dan saya coba mencari-cari di mana sih, gimana caranya untuk mengikuti pembatik. Sehingga kalau Ibu searching ya, boleh di media sosial apapun seperti di IG, itu bakalan muncul kalau kita ketik pembatik itu. Jadi nanti diarahin ke bagian website dari Simpatik Belajar Kemdikbud.go.id. Seperti yang dibilang sama Ibu Nia tadi ya, Bapak Ibu, kalau ada 4 level, jadi setiap level itu memiliki materi ataupun tugas yang tidak sama. Yang ditampilkan Ibu Sari sama Ibu Nia tadi merupakan contoh dari tugas yang telah diselesaikan pada saat level 3 Bapak Ibu. Jadi pada saat level 3, setelah kita melakukan tugas, maka akan terpilih beberapa orang yang akan lanjut ke level 4. Jadi kami sekarang berada di level 4 Bapak Ibu. Dan juga setiap tahunnya ya Ibu Syari ya, setiap level itu beda ya materinya. Saya tanya ke beberapa guru senior yang pernah ikut pembatik, memang beda ya materinya tiap tahunnya Bapak Ibu. Jadi boleh sekali Bapak Ibu untuk bertanya ataupun ingin bertukar cerita tentang pembatik ini. Itu sih kalau dari saya ya Bapak Ibu. Boleh mungkin ditambahkan sama Ibu Sari? Oke, boleh. Sudah bagus sudah benar semua yang disampaikan sama Ibu Nia sama Ibu Selvi ya, Bapak Ibu. Jadi nanti di saat program pembatik ini dibuka, itu nanti akan ada informasinya dan Bapak Ibu akan semua diarahkan ke website simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu akan masuk ke level 1 dulu. Jadi akan mulai dari memilih kelas di level 1. Nah, sini. Ini adalah level literasi. Jadi kita masih diberikan modul-modul untuk kita pelajari dengan materi-materi yang menarik
Lalu juga di setiap levelnya ini akan ada ujiannya. Jadi akan ada ujian saring yang dengan sistem gugur ya Bapak Ibu ya. Jadi sehingga siapa yang masuk ke level 2 akan lanjut ke level 2 yaitu implementasi. Selanjutnya level 3 kreasi, membuat media, dan yang terakhir adalah berbagi dan berkolaborasi. Nah, seperti itu. Sampai nanti ditemukan satu duta rumah belajar. Nah, ini level-levelnya. Mungkin itu saja. Baik, jadi pembatik ini bisa diikuti oleh semua guru, siapa saja bisa ikut, dan syaratnya itu yang pertama ialah mendaftar di akun simpatik belajar kemdikbud.go.id ya. Nah nanti setelah pembagian tugas baru mulai masuk ke level 1. Jadi kegiatan membatik ini Bapak Ibu ternyata terdiri dari 4 level dan di setiap levelnya itu ada sistem gugur. Jadi diawali dari level 1, ada materi dan akan ada ujian. Lalu nanti ada pengumuman siapa saja yang lulus dan siapa saja yang gugur. Yang lulus akan berlanjut ke tahap 2 dan seterusnya hingga nanti di akhir itu akan dipilih 1 orang sebagai duta rumah belajar di tiap provinsinya ya. Seperti itu ya, Bu Sari, Bu Nia, dan Bu Selvi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Di kolom chat itu sudah ada link presensi, Bapak Ibu silahkan diisi. Jadi Bapak Ibu untuk kegiatan membatik ini setiap tahunnya itu diadakan oleh Kemdikbud ya, seperti itu. Dan setiap tahunnya juga selalu ada penambahan atau perluasan dari materi. Seperti itu. Jadi selalu ada perubahan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Moderator itu ada yang raise hand sepertinya tadi. Bapak Kesumah Dini. Ya. Pak Dini, silakan Pak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Sangat jelas Pak. Sangat jelas Pak. Perkenalkan saya Dini Kesuma ya dari Provinsi Sumatera Selatan. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan untuk bertanya pada kali ini. Kami juga ingin mengemukakan pada peserta pembatik level 4, Ibu Selviani, Bu Sari Hasniati, dan Ibu Nia Bonis ya. Apakah dalam kegiatan membatik ini ada video-video pembelajaran yang baru yang dihasilkan begitu? Kalau mungkin ada, barangkali apa sudah ada di web yang tersedia di rumah belajar atau tujuannya adalah supaya kita ini kalau saya lihat tadi apa yang dipaparkan itu sudah sangat baik, kemudian dan sangat membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran kekinian sehingga pembelajaran itu menjadi tidak membosankan. Mohon bantuan untuk link-linknya mungkin begitu Bu Sari atau Bu Selvi atau Bu Nia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan. Terima kasih Pak Dini atas pertanyaannya.
Silakan ya Ibu Nia mungkin yang akan mewakili menjawab. Mungkin sebelumnya Bapak untuk mengisi beberapa konten dari fitur rumah belajar ini bisa dilakukan oleh semua guru yang sudah bergabung atau sudah memiliki akun di portal rumah belajar. Tetapi untuk bisa terekspos atau bisa dilihat oleh pembaca, nah itu ada beberapa filtering dari pihak Kemendikbud. Jadi dilihat dari isinya, kemudian dilihat dari kemenarikannya, dan dilihat dari cara mengakses apakah ada lag pada aplikasinya atau ada hambatan. Nah itu setelah lolos dari filtering tadi, baru konten-konten tersebut bisa terupload pada portal rumah belajar dan bisa diakses oleh para pendidik lainnya. Nah pastinya juga setiap tahun di sini dari Bapak Guru Hebat seluruh Indonesia juga berpartisipasi dalam mengupload konten-konten yang ada di portal rumah belajar. Jadi selalu ada fitur-fitur atau konten-konten yang baru di dalam portal rumah belajar seperti itu. Nah saya sendiri berdasarkan pengalaman juga beberapa kali sudah mencoba buat mengupload, tapi sampai saat ini mungkin masih belum ada approve dari pihak Kemendikbud, jadi belum bisa terekspos di portal rumah belajar, seperti itu. Mungkin dari sahabat yang lain ada yang mau menambahkan? Baik, mungkin Bu Selvi atau Bu Sari. Gimana Pak Dini kira-kira? Oke, barangkali terima kasih jawabannya. Barangkali maksudnya contoh-contoh video pembelajaran itu sebenarnya sudah tersedia di link yang portal Kemdikbud itu ya. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Baik Bu, mungkin ini ya Bu Nia, Bu Sari, dan Bu Selvi. Ini kan fitur dari fitur-fitur yang ada di portal rumah belajar kan bisa diakses oleh semua guru dan siswa. Nah, kira-kira apa saja kalau untuk guru kan sudah pasti dia harus mendaftar dulu ya, harus download aplikasi atau itu biasa di handphone atau membuka website dari laptop ya. Nah, tentunya guru tadi harus mendaftarkan akun dulu ya di portal rumah belajar. Kalau untuk siswa bagaimana cara mengakses portal rumah belajar ini, Bu? Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Ya, kalau untuk login kita bisa pakai akun belajar, Bu Rina. Jadi akun belajar itu kan sudah merupakan akun dari Kemdikbud yang bisa dipakai untuk masuk ke semua akses aplikasi dari kementerian. Seperti itu. Salah satunya adalah sumber belajar dari portal rumah belajar ini. Jadi di situ nanti tinggal pilih kita mau loginnya pakai apa, pakai akun Google atau pakai akun belajar.id, seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sepertinya udah cukup karena waktu juga mengingat waktu sudah hampir pukul 21, mungkin kita sebaiknya kita akhiri ya Bu Sari dan ya, betul. Bapak Ibu yang lainnya. Dan sebelum kita mengakhiri, kita foto bersama satu kali lagi ini sebagai penutup. Gimana Bu Sari, kita foto satu kali lagi ya? Silakan Bapak Ibu menampilkan fotonya terbaik, terganteng, tercantik sebelum tidur kita. Sepertinya wajahnya masih ini nih, masih segar semua nih. Ayo open kamera. Baik, nanti dihitung. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3.
Baik, udah? Oke, baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka berakhir pula acara webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Walaupun kami tahu Bapak Ibu itu sudah sangat lelah bekerja, mengajar dari pagi dan pulangnya sore ya, full time ya, full day. Tapi masih menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar pada malam hari ini dan Bu Sari pesertanya ini sangat banyak ya, hampir mendekati 50 peserta. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini tuh bermanfaat untuk kita semua, untuk anak didik kita dan untuk dunia pendidikan ke depannya, dan kami berharap kegiatan kami ini tidak berhenti sampai di sini saja, hanya malam ini. Kami akan terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini ke depannya nanti, dan tentunya selalu mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bu Sally dan Bapak Ibu semuanya terima kasih. Terima kasih. Izin live ya. Ya, silakan.